Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Kita hari ini pengen ngebahas tentang Al-Wahhab ya Pak. Al-Wahhab Maha Pemberi Karunia. Al-Wahhab. Iya. Apalagi kan ini di malam-malam Lailatul Qadar gini. 10 malam terakhir. Iya, kita butuhkan itu Al-Wahhab itu. Kita pengen dikasih karunia, pengen dikasih ketenangan. Ini kita bahas hari ini. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati. Surat apa itu tadi Bang Hafiz baca? Keren itu artinya. Allah nanya kan, siapa coba yang bisa begini, bisa begitu? Siapa yang punya ini, siapa yang punya itu? Oh, siapa yang mampu, siapa yang sanggup untuk melakukan ini dan itu? Aku kata. Ada yang lain gitu. Surat An-Naml itu dipenuhi dengan aman. Siapa lagi gitu. Kan kita juga suka ngomong kan, siapa lagi kalau bohong gue? Gitu. Tapi kan kita mah nggak pantas, nggak punya apa-apa dan nggak tahu apa-apa dan juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah pantas. Dan Al-Wahhab lah yang disebut oleh Nabi Sulaiman kan, ketika meminta sesuatu yang nggak mungkin, Nabi Sulaiman ya memanggil Allah satu saja, Al-Wahhab. Selesai urusan. Cuman satu, Al-Wahhab doang. Ikutin Papa. Ayo, Hafiz ikutin Papa juga. Semua ya pemirsa ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Masya Allah, cuman satu tuh yang disebut sama Nabi Allah Sulaiman. Apa? Al-Wahhab. Ampuni aku, kata Nabi Sulaiman. Dan ini menjadi SOP ya, SOP Sulaiman. SOP doanya Nabi Sulaiman. Apa? Nomor satu, sebelum minta yang gede banget, minta ampun dulu. Rabbighfirli, sebut ya Allah, aku minta ampun. Maafin kesalahanku, maafin keburukanku, maafin kelalaianku, kesengajaanku, dosa dan maksiatku, kejelekanku, apa-apa yang kurang dariku, kelemahan dariku, ampunin aku. Kemudian wahabli. Ya, Al-Wahhab itu asmaul husnanya, kata kerjanya wahaba, ya, verbnya itu wahaba. Dan Allah senang sekali memberi hadiah. Salah satu misalkan ketika Nabi Ibrahim
melepaskan dirinya dari perbuatan syirik dan keluar dari lingkungan yang perbuatannya itu salah, dosa, maksiat, kejelekan, keburukan. Pada saat itu Nabi Ibrahim diberi hadiah sama Allah. Apa? Hadirnya Ishak dan kemudian turunan-turunannya Yakub dan terus keluarga besar Nabi dari Bani Israel. Nah, Nabi Sulaiman minta dulu tuh, minta ampun dulu Bang Hafiz dari segala kesalahan. Habis itu minta sama Allah Al-Wahhab. Wahabli mulka, minta kerajaan. La yang bagi li ahadim min ba'di, yang enggak pernah akan ada orang yang punya lagi yang serupa setelahku, setelah diriku nanti. Innaka antal wahhab. Makanya saya rajin tuh pemirsa, izin Allah SWT memanggil nama Allah Al-Wahhab di dalam sholat. Ya, ketika sujud gitu, Al-Wahhab tuh. Istajib doana ya Allah innaka antal wahhab. Ya Allah kabulin doa kami ya Allah, kan sesungguhnya Engkau maha mengabulkan, maha memberi, maha mengeksekusi, maha mewujudkan gitu. Dan sekali kita manggil Al-Wahhab, jangan ngecilin dia juga gitu loh. Permintaannya harus, kelasnya harus Al-Wahhab. Gimana nanti kita sambung lagi, insya Allah. Ya, setelah yang berikut. Jadi yang ukuran-ukuran yang nggak mungkin di situ Al-Wahhab. Nah makanya banyakin yang nggak mungkin itu. Jadi jangan cuma satu gitu loh. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Asmaul Husna. Tapi sebelum kita lanjut membahas, ada baiknya kita sahur dulu Pak. Sahur bareng juga nih sama pemirsa. Bilang dong Mi, pemirsa jangan lupa nyahur. Pemirsa jangan lupa nyahur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Wahhab, Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa, segelas amergan memberikan energi tambahan saat puasa. Ya, banyak pemirsa yang butuh Al-Wahhab ini. Ini yang spektakuler ya. Papa pernah ada temen, dia sedih gitu ngelihat keluarga besar itu punya utang gitu. Jumlah total pada saat itu 20-an tahun yang lalu 6 miliar. 20 tahun yang lalu loh 6 miliar kan sekarang aja gede banget. Tapi nggak tahu gimana dia yakin sama Allah gitu. Terus dia memberanikan diri ngomong sama keluarga besarnya ini, udahlah utang semua saya tanggung gitu. Nah ukurannya kan bukan ukuran dia nih, belum ukuran dia, tidak menjadi ukuran dia nanggung itu. Makanya Papa ngasih challenge nih ke Kak Wirda, ayo Kak Wirda tanggung utang Papa. Ngeri. Siap. Hah? Wih keren, siap gitu. Tambahin dong. Iya tambahin. Ada siapa? Ada Allah. Siapa Allah? Salah satunya Allah Al-Wahhab. Jadi yang ukuran-ukuran yang nggak mungkin di situ Al-Wahhab. Nah makanya banyakin yang nggak mungkin itu. Jadi jangan cuma satu gitu loh. Jangan cuma satu. Ya apa gitu loh. Pemirsa mah ini sih. Kadang-kadang kita linear banget gitu loh. Gue maji terserah Allah aja lah. Terserah sama berserah tuh beda ya? Beda. Ayo apa yang nggak mungkin tuh apa gitu loh. Saya 99 di DO. 99 di DO dari perguruan tinggi negeri. YIN waktu itu. Belum jadi UIN. Begitu DO, terus membangun lagi harapan, terus doa gitu ya. Nyebut Sulaiman Spirit itu. Ya Allah, gimana caranya supaya saya bisa diterima nih di kampus IAIN ini gitu. Tapi mikir itu, masa sih Al-Wahhab mintanya cuma diterima lagi ya? Secara IAIN udah ngusir gitu kan. Papa rubah tuh doanya. Ini tangannya begini nih di bawah pohon asem tuh, di pintu kedua tuh. Nggak jadi, ralat gitu. Doanya. Gini. Gitu loh. Ya Allah, udahlah kasih saya kampus sendiri aja. Jadi mau kapan aja wisuda bisa lah. Amin. Udah pulang, ngadep ibu, cium tangan, peluk, ngasih tahu beliau. Bu, jamaah nama asli saya gak diterima. Jadi gagal untuk daftar ulang karena pokoknya udah pasti DO jadinya. Terus gimana? Yang udah minta sama Allah supaya bisa
punya kampus sendiri aja. Jadi ntar ibu yang resmiin. Dan pemirsa hanya berjarak 2-3 tahun saya punya kampus sendiri. Pada saat itu rumah masih tanah, bumbungan bambu, belum Ethernet kayak begini, apalagi lemari bagus kayak begini, kitchen set, nggak ada. Dan saya tidak memenuhi syarat, tidak ada satu syarat pun yang membuat saya menjadi bisa punya kampus. Nggak pernah jadi dosen, nggak pernah jadi sekretaris jurusan dan ketua jurusan, nggak pernah jadi dekan, nggak pernah jadi wakil rektor, nggak pernah jadi rektor. Kok bisa punya? Itulah Al-Wahhab, nggak ada urusan. Dan bahkan bukan cuma punya satu, punya dua. 2002 dapat izin di timur, 2003 dapat izin di barat. Jadi barat dan timur tuh kampus 2. Tapi waktu itu Allah memutuskan mungkin untuk membuat papa jadi ustadz aja gitu. Jadi dunia kampus sempat ditinggal, diserahkan pada orang lain oleh Allah. Tapi hari ini Darul Quran punya 3 kampus kan? 3 kampus loh. Perjalanan dari tahun 99 sampai 2001 perjalanan doa. Maka temukan pemirsa, temukan misalkan gini ya. Pak Ustadz, saya udah 19 tahun berumah tangga tapi belum punya rumah. Seru nih. Pokoknya kalau Al-Wahhab dikasih challenge kayak gitu, Jadi kalau baru nikah minta anak itu bukan Al-Wahhab, baru nikah mah. Itu. Baru minta sembuh tapi penyakitnya flu, itu belum Al-Wahhab. Tapi kalau misal penyakitnya yang gede-gede gitu loh, kita minta sembuh itu baru Al-Wahhab. Anda nih misalkan 10 keluarga, Anda minta rumah, itu belum Al-Wahhab. Tapi kalau Anda bilang, ya Allah saya pengen 10 klaster. Satu klasternya 100 rumah. Supaya nanti keuntungannya bisa memberikan rumah kepada 1 orang keluarga saya. Ada 10 rumah di 10 klaster. Nah itu baru Al-Wahhab. Panggil dia, sebut nama dia. Pasti tereksekusi dengan izin Allah. Kita lanjut. Setelah yang berikutnya. Sallu ala nabi. Malah di penjara. Bisa jadi gitu loh. Pemberian Allah itu. Jadi ketidaksesuaian itu kesesuaian sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pemberian dari Allah ya pastinya berasal memang dari kewahabannya Allah. Karena biar gimana Al-Wahhab maha memberi. Nah tinggal kita nerimanya nih. Kita nerimanya sebagai kebaikan atau tidak. Maaf ya pemirsa, misalkan ada orang ngomong gini, kamu ini loh bodoh betul jadi orang gitu. Nah kita nerimanya sebagai pemberian Allah bukan. Kalau kita nerimanya bukan sebagai pemberian Allah, maka itu jadi cacian, jadi makian, jadi hinaan. Ya kan? Jadi sesuatu yang ngecilin diri gitu loh. Tapi kalau itu kita terima sebagai pemberian Allah, oh Allah nih yang nyuruh kita jangan bodoh, nyuruh kita supaya pintar. Siap. Maka ketika frekuensi hinaan orang itu nyampe ke telinga kita, judul di telinga kita bukan kamu bodoh, tapi kamu S1 dong, kamu ambil S2 dong, kamu ambil kursus apa kek gitu, kamu ambil keterampilan apa kek gitu. Ih kamu jelek banget sih, misalnya ada yang ngomong kayak begitu. Itu kan pemberian Allah. Jadi kamu diberi oleh Allah satu kalimat, kamu tuh jelek banget. Misal gitu. Tapi karena kita mengetahui bahwa itu semua adalah kerjaan Allah, kehendak Allah, pemberian Allah, dan itu pasti baik. Nah kita jadi mikir kan, oh kenapa gue dibilang jelek ya gitu. Oh ya, nggak bedakan kali gitu. Nggak mandi kali gitu. Atau aku cemberut kali ya gitu. Atau apa gitu. Jadi ketika frekuensi kalimat kamu jelek nyampe ke telinga yang positif, hati yang positif, pikiran yang positif, maka kalimatnya menjadi dandan dong. Gitu. Mandi dong, pakai minyak wangi dong gitu. Dasar kamu orang miskin nih gitu. Lah. Tar dulu nih gitu. Miskin kan juga pemberian Allah sebenarnya. Bisa jadi untuk menyelamatkan orang, karena nggak semua orang siap jadi kaya. Bisa jadi begitu jadi kaya malah nabrak orang, malah di penjara. Bisa jadi gitu loh. Pemberian Allah itu. Jadi ketidaksesuaian itu kesesuaian sebenarnya. Ketidakdapatan dan ketidakdiberian itu juga sebenarnya kedapatan dan pemberian. Jadi emang nggak ada kecuali itu semua itu dari Al-Wahhab. Nah, maka ada cerita apa tuh tentang Al-Wahhab? Karunia ya. Pemberian.
Wah, banyak banget sih, pastinya nggak kehitung. Dan menurut aku kayak Allah tuh selalu memberikan di waktu yang tepat. Aku ngerasain banget sih ketika kayak ada pandemi misalkan gitu ya. Kan aku nggak bisa bergantung gitu sama sesuatu gitu kan. Tapi Allah tuh selalu bagus timingnya gitu. Jadi kayak tahun 2017 dapatnya tuh dari hal lain. Terus 2018 dapatnya dari hal lain, 2019 dapatnya dari hal lain sampai sekarang gitu. Kayak karunia dengan hadirnya milenial anti bokeh yang ternyata alhamdulillah melejit banget dan makin berkembang gitu. Padahal kan bisa dibilang di waktu yang sulit gitu. Kalau menurut aku ya, dari COVID-19 ini, yang tadinya nggak jualan jadi pada jualan. Bener. Termasuk Al-Wahabnya kan anak-anak muda di rumah kan nggak pada ngapa-ngapain, pada buka all shop gitu kan. Jadi Makanya ikut milenial anti bokeh. Masuk ya. tuh barang. Iya. Baru nyadar Bang Hafiz kemana? Udah balik nih ke masjid. Masjid dua, iya. Iya. Anak soleh beda sama bapak ya. Nah, pemirsa, jajal Al-Wahhab ini. Coba sampaikan kepada Allah apa yang menurut pemirsa nggak mungkin. Supaya berasa gitu loh bahwa Allah itu benar-benar Al-Wahhab. Misalkan mau beli handphone yang harga 2 jutaan. Terus jajal gitu loh. Kata si Ustadz, mesti ngejajal Al-Wahhab nih. Siap. Ya Allah, kuserahkan duit ini kepada orang-orang miskin, tapi beri aku 20 handphone yang harganya 20 juta. Satunya. Wow, itu. Jadi kalau kita nggak ngejajal kuasa Allah, gimana bisa dapat bukti bahwa Allah itu maha kuasa? Makanya kan kalau kita nggak mau ngejajal, Allah paksa kita jajal. Itu makanya papa mah suka nambahin beban, bukannya apa, nunjukin Allah tuh kuasa. Saya bilang sama teman-teman yang masih pada ngontrak, udah buang pikiran lo, buang alat ukur lo, datang aja ke rumah yang punya kontrakan, bilang mau dijual nggak bu kontrakan yang saya kontrak ini. Sekalian 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, 2 hektar yang belakang gitu. Itu ngejajal Al-Wahhab. Nanti punya kontrakan bilang bayar dulu 4 bulan. Lu belum bayar. Siap bu, saya mau make Sulaiman Spirit punya doa bahwa Allah itu Al-Wahhab. Ye, gue sibuk pergi loh, bayar. Gitu. Alhamdulillah. 4 bulan kemudian diusir. Karena 8 bulan gak bayar. Tapi justru cerita-cerita yang begitu yang justru lewat situ ya Jal. Yes, gitu nikung dulu biasa itu mah. Ya pemirsa, ya Allahu ya Wahhabu bareng. Ya Allahu ya Wahhabu, ya Allahu ya Wahhabu, ya Allahu ya Wahhabu. Ya Allahu ya Wahhabu, ya Allahu ya Wahhab, ya Allahu ya Wahhab, ya Allahu ya Wahhab, ya Allahu ya Wahhab. Oke pemirsa, alhamdulillah semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan pelajaran yang bisa diambil. Sampai ketemu lagi besok di Asmaul Husna Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirdapedia. Oke pemirsa, tadi kita udah belajar tentang Al-Wahhab, bagaimana Allah itu maha memberikan karunia kepada hambanya. Nah penting banget pemirsa kita membiasakan diri untuk meminta kepada Allah. Walaupun emang kayaknya sih tanpa kita minta juga Allah pasti ngasih. Tapi kan gini ya pemirsa, kalau misalkan ada orang baik ya, yang kita tahu dia bakal ngasih tanpa diminta. Pastinya kalau kita pengen ngomong nih, Ji boleh gak sih? Aneh minta nih 2, jangan 1. Ya boleh gitu. Maka penting banget nih pemirsa, kita belajar meminta kepada Dia yang maha memberikan karunia. Sayang dong kalau kita mintanya dikit padahal dia bisa ngasih sebumi. Kalau kita mintanya dikit tapi dia bisa ngasih selautan. Kalau kita mintanya dikit tapi padahal dia bisa ngasih seluruh alam semesta. Maka banyaklah meminta kepada Allah pemirsa karena Dia adalah Al-Wahhab. Sampai jumpa lagi besok di Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sih nego sama ketetapan yang udah Allah tetapkan? Prinsipnya sih sebenarnya satu, jangan sampai ninggalin Allah aja.
menempuh jalan shortcut yang tidak diridhoi Allah, itu yang kagak boleh. Tapi kalau ambisinya, gila aja kalau orang nggak punya ambisi mah. Metro TV.